Lis Hartono atau yang dikenal publik dengan nama Cak Lontong baru saja ditunjuk menjadi Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang digelar pada Jumat 25 April 2025. Penunjukan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memperkaya strategi bisnis di kawasan rekreasi Ancol Taman Impian yang selama ini menempati peran penting dalam industri pariwisata Jakarta. Manajemen Pembangunan Jaya Ancol menilai pengawasan luas Cak Lontong mulai dari kiprahnya sebagai komedian, ketua tim sukses kampanye politik, hingga pekerjaan sosialnya akan memberi perspektif segar dalam mengawal tata kelola perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai komisaris independen, ia akan memantau penerapan prinsip good corporate governance dan membantu merumuskan strategi pemasaran agar Ancol semakin menarik bagi generasi milenial serta keluarga muda. Komedian Lis Hartono atau yang akrab disapa Cak Lontong itu kini resmi menduduki posisi komisaris di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Pengangkatan Cak Lontong diumumkan setelah dilaksanakannya rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di Ancol beberapa waktu lalu. Selain Cak Lontong, beberapa kursi komisaris Ancol juga diisi oleh wajah-wajah baru. Irfan Setiaputra dilantik sebagai komisaris utama dan komisaris independen. Ia merupakan mantan direktur utama Garuda Indonesia. Kemudian mantan Gubernur Jakarta Sutioso juga menjabat sebagai komisaris. Untuk jajaran direksi, Winarto diangkat sebagai direktur utama. Sementara Cahyo Satrio Prakoso, Daniel Nainggolan, dan Edi Prasetyo sebagai direktur PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Pergantian Dewan Komisaris ini dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan dan strategi bisnis Ancol ke depan. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Ancol, Cak Lontong memutuskan untuk memimpin tim sukses Pramono Anung dan Rano Karno dalam pencalonan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada pemilihan Kepala Daerah 2024. Terpilihnya Cak Lontong sebagai Ketua Tim Sukses sempat mengejutkan publik, mengingat latar belakangnya sebagai seorang komedian. Namun, Pramono dan Rano memiliki alasan khusus dalam memilih Cak Lontong untuk posisi tersebut. Mereka ingin politik yang terjadi saat itu berlangsung dengan suasana riang gembira, sehingga Cak Lontong dipilih. Keberhasilannya menggerakkan jaringan politik dan sosial di tingkat daerah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilihnya sebagai pengawas independen di Ancol. Cak Lontong lahir di Magetan, Jawa Timur pada 7 Oktober 1970. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang teknik elektro di Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Meski berlatar belakang teknik, Cak Lontong lebih dikenal luas sebagai komedian dengan ciri khas humor cerdas, kritik, dan penuh permainan logika. Karirnya di dunia hiburan mulai menanjak saat bergabung dengan grup lawak ketoprak humor di televisi. Lalu, makin melejit lewat berbagai program seperti Indonesia Lawak Club dan Ini Talk Show. Gayanya yang unik membungkus kritik sosial dan kehidupan sehari-hari dengan humor intelektual membuatnya dicintai banyak kalangan. Selain di dunia hiburan, Cak Lontong juga aktif mengisi berbagai forum diskusi, seminar, hingga kegiatan sosial. Ia dikenal memiliki kepedulian terhadap isu-isu pendidikan, budaya, dan pembangunan sosial. Karakternya yang komunikatif dan lebih diterima berbagai lapisan masyarakat dipandang sebagai nilai tambah bagi Ancol. Penunjukan Cak Lontong ke jajaran Komisaris Ancol diharapkan bahwa perspektif baru, khususnya dalam membangun komunikasi korporasi, penguatan brand image, dan mendorong investasi di sektor hiburan dan pariwisata. Masuknya figur publik seperti Cak Lontong mempertegas arah Ancol untuk terus bertransformasi menjadi kawasan wisata dan properti yang modern, inklusif, dan semakin dekat dengan masyarakat luas. Setelah kabar ini mencuat, banyak yang penasaran soal berapa kira-kira gaji yang akan diterima Cak Lontong di posisinya yang baru. Meski belum ada rincian resmi soal gaji spesifik untuk para komisaris Ancol, beberapa gambaran bisa diambil dari laporan keuangan perusahaan dan aturan yang berlaku. Berdasarkan laporan PT Pembangunan Jaya Ancol hingga September 2024, tercatat bahwa total remunerasi untuk seluruh Dewan Komisaris dalam 9 bulan mencapai 9 miliar rupiah. Jika dibagi rata, setiap komisaris bisa mengantongi sekitar 3 miliar selama 9 bulan. Atau sekitar 335 juta per bulan. Ini belum termasuk bonus tahunan dan tunjangan lainnya.
Secara umum, gaji pokok seorang anggota komisaris di perusahaan BUMD seperti Ancol biasanya disusun berdasarkan persentase dari gaji direktur utama. Untuk anggota komisaris biasa seperti Cak Lontong, honorium yang diterima sekitar 90% dari honorium komisaris utama. Penunjukan sosok publik yang bersih dari konflik kepentingan sekaligus memiliki jaringan luas diharapkan menarik minat investor baru. Dengan peran komisaris independen yang kuat, Ancol bertujuan memperkuat struktur tata kelola, meminimalkan risiko, serta memastikan orientasi bisnis tetap berkesinambungan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat luas. Pengangkatan Cak Lontong sebagai komisaris independen pembangunan Jaya Ancol menandai langkah strategis perusahaan dalam mengintegritaskan elemen kreatif dan bisnis. Kombinasi keahlian hiburan, politik, dan sosial yang dimilikinya diharapkan mampu membawa angin segar, memperkuat pengawasan, serta mendorong inovasi produk wisata bagi warga Jakarta dan pelancong mancanegara.